Perkenalkan, saya Darwin. Dalam sesi video ini, saya akan membahas mengenai Human and Computer Interaction, atau disebut juga interaksi manusia dan komputer, dengan singkatan IMK. Mulanya kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan komputer di tahun 1950, dan dari sana kita ketahui bersama bahwasanya setiap hari kita ini berhubungan dengan komputer dan bagaimana teknologi itu berkembang secara pesat. Jadi ini journey dari perkembangan teknologi. Mulai dari tahun 1950, komputer itu sulit untuk dioperasikan, tidak praktis, dan waktu eksekusi yang sulit diprediksi. Mengapa ada tiga kesulitan ini? Yang pertama, komputer waktu itu ukurannya itu besar dan harganya mahal, sehingga jika dibandingkan saat itu tenaga buruh masih jauh lebih murah, lebih efektifnya menggunakan manusia dibandingkan komputer. Komputer waktu itu juga hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknisi spesialis yang sudah terbiasa melakukan pemrograman. Beda dengan sekarang ini, orang non-IT pun kalau mau belajar pemrograman, dia tinggal googling, dia udah bisa dapat tutorial, kemudian belajar sendiri. Kalau waktu itu sangat sedikit untuk belajar mandiri. Hanya sedikit yang mengetahui bagaimana membuatnya menjadi mudah untuk digunakan. Berbeda dengan sekarang ini, di mana komputer sudah jauh lebih murah, digunakan hampir di setiap sisi kehidupan, mau jurusan apapun itu, mau orang ekonomi, orang manajemen, semuanya sudah menggunakan komputer sebagai alat untuk melancarkan operasionalnya. Kita memiliki pengetahuan yang cukup sehingga dalam hal penyesuaiannya itu lebih mudah. Tinggal disesuaikan saja kebutuhannya apa, kita mau pakai software apa, itu semuanya bisa dilakukan secara mandiri tanpa harus berkecimpung di dunia IT. Karena kebutuhan itu semakin meluas, jadi efektivitas itu pun harus dipertimbangkan. Oleh karenanya, dalam perancangan sistem informasi ataupun aplikasi itu terus dilakukan optimasi supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Human Computer Interaction atau IMK dibagi dari dua aspek fisik. Kalau dari sisi perusahaan, pada tahun 1970, mereka ada hanya namanya UI, User Interface, atau istilahnya Man-Machine Interface, MMI. Jadi bagian ini termasuk topik perhatian bagi peneliti atau perancang sistem. Karena disinilah peneliti melakukan penelitian secara terus-menerus, sampai sekarang ini, di 1980-an, ini kan udah abad 21, jadi 1980-an ke atas, hadirlah materi yang disebut Human Computer Interaction. Bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer, atau di bahasa Indonesia kan yaitu IMK. Human Computer Interaction ini merupakan bidang studi yang memiliki fokus lebih luas. Dia bukan hanya sekedar perancangan antar muka secara fisik. Jadi ada beberapa faktor yang akan kita bahas nanti. Human Computer Interaction juga merupakan disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi antara pengguna dan sistem. Jadi kata kuncinya itu di komunikasinya atau interaksi. Muncul pertanyaan, jadi tujuan utama kita butuh belajar ini untuk apa? Kan teori doang, benar. Akan tetapi, dengan bermodalkan Human Computer Interaction knowledge inilah, kita bisa menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, nyaman, efektif, dan efisien. Juga memudahkan manusia dengan mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik, feedback ya, selama bekerja pada sebuah sistem komputer. Contohnya, kita mau lakukan save dalam form tertentu. Saya tekan save, dia akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin untuk save? Nah, di sini kan konfirmasi sekali lagi. Kalau misalnya saya sembarang isi data dalam form tersebut, sebelum saya save akan muncul keraguan.
Oke, kayaknya saya balik dulu lah ya. Saya tutup dulu pop-up-nya, saya cek sekali lagi. Nah, ini yang disebut umpan balik. Model dan kunci utama dari interaksi manusia komputer, jadi di tengah ini interaksi, manusia berarti pengguna, komputer berarti sistemnya. Ini digunakan supaya mudah dioperasikan konsep ini, mudah dipelajari, dan nyaman bagi pengguna. Sebelumnya, definisinya itu apa? Jadi penekanannya pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi yang interaktif, di mana untuk kegunaan manusia dan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Jadi ada fenomena-fenomenanya. Oke, kita lihat dari faktor pendewasaan dari human computer interaction. Ini merupakan ilmu multidisiplin. Karena banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya. Dia turut mempengaruhi perkembangan ilmu dari human computer interaction. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Kedua, rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Ketiga, matematika. Keempat, ergonomi. 5, psikologis. Dan keenam, perancangan grafis. Dan masih banyak lagi. Mengapa AI menjadi faktor dalam perkembangan human computer interaction? Komputer, fisiknya itu bukan harus laptop ataupun PC, tetapi perkembangan robot ini juga disebut sebagai komputer. Jadi ini manusia, ini komputernya. Mereka itu saling berinteraksi. Bagaimana cara interaksinya? Tergantung alat input apa yang digunakan. Kalau laptop berarti alat inputnya bisa keyboard, bisa mouse. Kalau di litier, misalnya saya mau belanja di minimarket, di sana alat input, alat komunikasi itu apa? Yaitu barcode. Nah itu. Jadi di sini dari robot bukan berarti tidak mempengaruhi, hanya saja komputer itu bisa dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wujud. Kalau faktor RPL, rekayasa perangkat lunak, bagaimana nih? Bisa menjadi faktor perkembangan human computer interaction. Kita lihat dari form ini. Pengisian nama, alamat, kota, tanggal lahir, kelamin, pendidikan. Nama berarti kotaknya ini. Oke, fleksibel ya. Kita nggak bisa prediksi kira-kira nama yang bakalan muncul itu apa. Alamatnya bisa fleksibel. Kalau kota ini kan fix, tinggal kita pilih. Jadi jangan menggunakan kotak biasa, jangan diinput sendiri. Mengapa? Karena kalau orang tulis Medan, M besar dengan M kecil, sebagai manusia kita bacanya sama, mengartikannya itu sama. Tetapi kalau komputer mengartikannya beda, huruf besar dan huruf kecil. Tanggal lahir, ini udah ada day, month, dan year, jadi gunakanlah format yang tersedia. Kalau jenis kelamin kan hanya ada 2, berarti pilihlah laki-laki atau perempuan. Pendidikan, pendidikan yang diemban bisa lebih dari 1, jadi sistemnya ada checkbox. Dan masih banyak lagi, tergantung kebutuhan. Jadi disinilah, dari form-form ini kita harus berpikir, kemungkinan-kemungkinan data yang akan dimasukkan itu apa. Jadi kita sesuaikan tempat inputnya. Inilah yang disebut human computer interaction. Di mana yang paling utamanya itu adalah menghindari yang disebut human error, kesalahan pengisian data, minimalisir kata kuncinya. Kalau faktor matematika, ini kan tentunya lebih enak dibaca ya, 12 kali 0, 1, nah diurutkan. Kita lihat. Kali 0, 12 kali 0, 0, 12 kali 1, 12, 24, ini lanjut. 60, 72, ini sampai 12 kali 14. Oke. Di sini, ini kan 1 digit, jadi 2 digit, jadi 3 digit. Kalau kita rata kanan, ini kan lebih enak dibaca. Tetapi bagaimana kalau rata kiri? Itu kan gimana ya cara bacanya? Memang bisa aja dibaca, cuma dari sisi kenyamanan aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam faktor matematika, sebenarnya itu semuanya ada pola. Kita perhatikan pola di sini. Kalau dengan membuatnya teratur, polanya nampak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, nggak ada. 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak ada. 12, 13. Jadi setiap 5 perhitungan,
hilang lompat satu angka, 5 perhitungan, lompat satu angka. Ini kan nampak jadi ada polanya. Dan di belakang itu 02468, 02468. Jadi dengan susunan seperti ini, kita mempolakan. Dari pola-pola itu, barulah menjadi dasar dalam membuat human-computer interaction. Simpelnya adalah dari pola, karena adanya pola, jadi lebih rapi dan mudah dibaca, mudah dipahami oleh pengguna. Faktor ekonomi, aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Manusia dengan komputer bukan semata-mata interaksi hanya dari sisi penggunaan keyboard, mouse, tapi di luar dari alat input output tersebut juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari kenyamanan human computer interaction. Contohnya adalah kita lihat dari co-working space seperti ini. Dunia kerja startup yang sekarang ini sebenarnya tidak harus mengikuti jam kerja atau working hours, kita bisa bekerja anytime dan anywhere. Nah, hanya saja kalau dengan kondisi seperti ini yang fleksibel, nggak mungkin dong kita menggunakan PC. Masa kita harus bawa PC kemana-mana, namanya anytime dan anywhere. Jadi lebih fleksibel adalah penggunaan laptop. Jadi itu yang disebut sebagai faktor ergonomi. Kalau faktor psikologi, yaitu dari sisi pelancangan program, yang harus diperhatikan itu adalah PIC-nya itu siapa? Person in charge. Kalau program itu dibuat untuk anak SD, maka harus lebih banyak visual. Kalau misalnya untuk profesional, nggak mungkin dong kita pakai visual semua. Nah, jadi kita harus tahu PIC kita itu siapa nantinya. Nah, yang kedua adalah masalah lingkungan. Kalau lingkungan tempat di penggunaan program yang kita buat itu sempit, kita boleh pertimbangkan dengan penggunaan tablet, hanya maksudnya diinstalasi atau dibuka menggunakan tablet atau menggunakan mobile, daripada harus menyediakan laptop atau PC. Itu kan wasting space. Kemudian yang ketiga adalah masalah perilaku. Kalau program yang dibuat untuk, maaf kata, untuk disabilitas, maka kita harus buat yang lebih cocok, nyaman, dan digunakan untuk disabilitas. Jadi disesuaikan perilakunya. PIC tentukan terlebih dahulu, baru lihat lingkungan, dan lihat perilaku. Ini adalah faktor psikologis dalam perancangan program. Kalau pelancangan grafik, ini kita lihat sebuah gambar, dia punya sejuta makna. Kalau muncul pertanyaan, gajah ini besar atau gemuk? Yang jawab pun bakalan berbeda. Kalau jawaban dari orang biologi, gajah itu gemuk karena banyak lemaknya. Kalau orang fisika, gajah itu besar karena ukurannya. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kita nggak bisa judge karena tergantung, balik lagi ke PIC-nya siapa. Jadi mirip dengan kondisi psikologis. Ini yang disebut pelancangan grafik. Sehingga gambar yang harus kita pakai, usahakan jangan menimbulkan dualism meaning. Jangan ada dua arti. Usahakan satu orang melihat satu gambar, dia punya satu makna, orang lain melihat gambar tersebut, maknanya juga sama. Kalau lebih dari satu makna, itu termasuk belum memenuhi konsep dari human computer interaction. Faktor linguistik, peranan dari bahasa, yaitu komunikasi. Contohnya, kalau ada satu website di mana website itu hanya digunakan di negara Indonesia, maka language-nya cukup bahasa Indonesia. Tetapi kalau internasional, maka sediakanlah beberapa bahasa. Misalnya ada pemilihan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Supaya kenapa? Jadi pengguna, kalau dari Jepang, dia nggak butuh buka Google Translate untuk mentranslatekan lagi. Bayangkan betapa ribetnya. Harus copy-paste untuk memahami maknanya. Ini disebut faktor linguistik. Faktor antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia juga memegang peranan dalam human-computer interaction. Gambaran cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang ilmu masing-masing. Contoh, suatu perusahaan ada 100 karyawan.
bagaimana masing-masing karyawan tersebut berinteraksi dengan teknologi itu juga menentukan masa depan perusahaan tersebut. Nggak mungkin dari developer atau programmernya dia membuat satu program sesuai kenyamanan dia sendiri. Oke, kalau sesuai kenyamanannya, ternyata pada saat diimplementasikan, dari 100 karyawan, yang pakai hanya 10 orang. Untuk apa? Berarti 90 orang dia nggak mau pakai sistem tersebut. Wasting time, wasting money. Jadi faktor antropologi merupakan bagian dari human-computer interaction. Faktor sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer terhadap struktur sosial. Bagaimana bisa? Yaitu yang pertama, kekhawatiran. Sementara kalau ada muncul isu dilakukan PHK. Jadi mereka akan mulai berpikir, saya adalah karyawan biasa tidak memahami komputer, berarti kekhawatiran yang muncul adalah saya bakalan tereliminasi. Karena perusahaan sudah akan mengotomatiskan operasional. Sehingga menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan. Yang kedua adalah faktor sosiologi ini juga menyadarkan kita. Kita harus terus melakukan upgrade knowledge. Pengetahuan yang belum kita kuasai atau kita belum tahu, lebih bagus kita coba budayakan membaca supaya kita bisa mengejar ketinggalan yang ada. Contohnya, kalau seorang yang berprofesi sebagai admin, dia sah-sah saja untuk belajar pekerjaan yang bukan hanya dalam ranahnya dia. Jadi dia boleh belajar hal-hal lain. Harus berani mengemban tanggung jawab yang baru. Supaya pada saat muncul kondisi seperti demikian, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sekarang ini, dan kita ketahui bersama orang yang tidak bisa komputer sekalipun, tiba-tiba bisa menggunakan komputer. Orang yang biasanya berjualan secara offline, tiba-tiba jualan online. Jadi di sini faktor sosiologi yang memaksa kita untuk berubah. Kalau berubah dari awal, kita belajar pelan-pelan, itu harusnya nggak butuh panik, daripada nanti pada saat udah terpaksa baru belajar, itu muncul kepanikan. Faktor bisnis dan teknik penulisan. Contohnya dengan perkembangan ERP. ERP ini kan udah menghubungkan purchasing, development, data service, CRM, finance accounting, dan project management, serta human resources. Jadi kehadiran ERP ini dia mensentralkan semuanya. Nah, ini lebih bahaya lagi. Namanya disentralkan. Kalau tidak memperhatikan faktor kenyamanan dari human computer interaction, ini berapa besar biaya yang terbuang. Kalau ERP sudah siap tetapi tidak digunakan. Balik lagi ke basic. Yang pertama adalah manusia, human, yaitu sistem yang memproses informasi. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-output. Disimpan dalam ingatan, diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Ini kan manusia. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia, yaitu dari vision, mata, cahaya, retina, sel ganglion, pusat salaf ya. Jadi ini masih berfokus kepada manusia saja. Manusia tanpa adanya komputer, apakah bisa menyelesaikan masalah? Bisa, tetapi faktor speed yang menjadi tantangan. Kalau ada komputer, tetapi tidak ada manusia yang menggunakannya, berarti komputer just a device, hanya alat. Untuk apa kalau alat tidak dipakai oleh manusia? ROG, komputer yang digunakan untuk pemain game. Untuk apa alat ini kalau tidak ada orang yang mengoperasikannya? Bayangkan, dihadirkanlah ROG khusus untuk pemain game, tapi nggak ada orang lagi yang ingin main game. Berarti this is just a device. Oleh karenanya, harus menghubungkan antara keduanya, hubungan manusia dan komputer yang dijembatani oleh yang disebut UI, user interface. Jadi di sini dari satu gambar, manusia dia ingin komputernya memahami dia. Si komputer juga ingin dipahami oleh si manusia. Jadi sama-sama bertanya, can you do anything right? Pada saat salah mengoperasikannya. Jadi mereka sebenarnya saling mengomel satu sama lain. Jadi interaksi manusia dan komputer yang kita lihat ini yang disebut sebagai user interface. User interface itu harus kita buat senyaman mungkin sehingga interaksi pun nyaman.
Seperti kalau manusia berkenalan, saya berkenalan dengan si A, berkenalan dengan si B. Mengapa bisa ada muncul pemikiran kayaknya lebih nyaman ya komunikasi dengan si B? Nah, itu pasti ada chemistry yang terbentuk, yaitu kenyamanannya, kemudian mungkin topiknya, sama hanya dalam dunia komputer. Permasalahannya adalah, satu user interface, dia tidak bisa memuaskan semua orang. Artinya kalau ada 10 orang itu harus puas, itu nggak bisa. Hanya saja, kita coba optimalkan user interface, supaya lebih banyak, mayoritas orang bisa menyukai tampilan yang disediakan. Jadi UI itu adalah bagian sistem yang dikendalikan oleh manusia untuk mencapai dan melaksanakan fungsi sistem. Misalnya touchscreen, ini juga user interface. Ini adalah dashboard dari website. Ini kan lebih nyaman ya, dan tampak jelas. Secara tampilan pun ada space-nya, ada margin-nya, jadi nggak terlalu padat dan lebih nyaman untuk digunakan. Dari sisi warna pun lebih tidak terlalu menusuk mata. Misalnya kalau website itu dibuat semuanya warna merah. Kita ketahui kalau dalam ilmu fisika warna merah punya lambda yang lebih besar. Jadi memakan energi mata. Konsep warna itu juga mempengaruhi kenyamanan dalam user interface. Satu sistem antarmuka atau interface, dia ideally dia punya piranti masukan, piranti keluaran, ada input, ini ada output, contohnya laporan, ada masukan pengguna, yaitu gerakan mouse, sentuhan keyboard, ada hasil yang dikeluarkan, misalnya grafik, bunyi, tulisan. Jadi seakan-akan user interface itu seperti manusia. Saya bertanya, dia akan menjawab. Piranti bantu pengembangan sistem. Skala ini software dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, menggunakan aturan tertentu untuk diterjemahkan oleh komputer ke dalam bahasa mesin. Software ini ya berarti bahasa pemrograman ya. Tingkat tinggi contohnya adalah C#, Java, yang sekarang ini ada Node.js, dibandingkan dengan software dulu menggunakan assembly. Nah, tentunya kalau dengan assembly itu bahasa mesin langsung, memang lebih cepat tetapi pemahamannya lebih lama. Jadi sekarang ini piranti bantu terus melakukan inovasi, sehingga dalam membuat satu program pun, satu sistem informasi, itu lebih mudah. Contoh lain adalah penggunaan OOP, Object Oriented Programming. Jadi antarmuka pun bisa lebih baik dalam sisi coding, lebih mudah dibuat, pemakaian sumber daya pun lebih sedikit, serta reusable. Penting sekali masalah reusable. Kalau kita buat satu sistem di mana kalau melakukan scalable nantinya, ternyata nggak reusable, berarti mau nggak mau kita start from scratch, mulai lagi dari awal. Wasting time tentunya. Prinsip interaksi, ini harus dilihat dari berbagai aspek pengetahuan. Prinsip diharapkan dapat meningkatkan daya guna sistem. Jadi daya gunanya dipengaruhi oleh, yang pertama, interaksi itu harus learnability, mudah dipahami. Fleksibel, yaitu berbagai ragam cara dalam menyajikan informasi, bisa melalui email, bisa melalui notifikasi, melalui smartphone, jadi fleksibel. Dan tentunya robustness, kemampuan dalam mengatasi error selama proses execution. Jadi kalau ada proses error, apa yang dilakukan? Intinya dalam human computer interaction adalah memperhatikan faktor-faktor, misalnya yang tadi dijelaskan, faktor sosiologi, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah yang dibungkus menjadi dasar mengapa harus membuat user interface yang seperti ini, seperti tampilan A, tampilan B. Memang kita tidak bisa memuaskan semua pengguna, akan tetapi bagaimana kita memprioritaskan supaya mayoritas orang menyukai tampilan yang kita sediakan. Tentunya, kalau manusia saja tanpa komputer, pekerjaan tentunya lebih lama diselesaikan. Ada komputer tapi tidak ada manusia yang menggunakannya, itu wasting space, jadi itu hanya just device, jadi nggak ada fungsi. Oleh karenanya kita harus bersinergi antara manusia dan komputer. Saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah. Saya Darwin, terima kasih.